Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan kini kita ada di segmen Market Buzz. Maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering dengan mengincar dana segar sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7,77 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia merespon rencana maskapai penerbangan initial public offering atau IPO PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air, di mana rencana penawaran umum perdana saham ini Lion Air mengincar dana segar sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,77 triliun rupiah. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yatna mengatakan sejauh ini pihaknya masih belum menerima dokumen terkait IPO Lion Air. Menurutnya proses Lion Air untuk menggelar IPO di bursa masih panjang. Lebih lanjut, Nyoman menegaskan Lion Air juga belum termasuk di dalam antrian atau pipeline IPO Bursa Efek. Sejauh ini masih ada 26 calon emiten yang mengantri untuk menggelar IPO tahun 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu PT Providen Investasi Bersama Tbk atau PAM berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu PMHMETD atau right issue sebanyak 10 miliar saham. Sebagian perolehan dana hasil rights issue untuk membayar utang terkait pembelian saham PT Merdeka Battery Minerals Tbk MBMA. Berdasarkan prospektus ringkas PT Providen Investasi Bersama Tbk, perseroan akan melaksanakan PMHMETD 2 dengan menawarkan sebanyak 9,99 atau 10 miliar saham dengan nominal Rp15 per saham atau setara 58,4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD. Namun manajemen belum melakukan publikasi terkait harga pelaksanaan rights issue tersebut. Setiap pemegang 63 saham lama yang namanya tercatat di daftar pemegang saham PALM di 7 Maret 2024 berhak atas 89 HMETD. Sedangkan setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru. Pemegang saham pengendali PALM PT Providen Capital Indonesia telah menyatakan akan melaksanakan sebanyak 2,83 miliar HMETD, sedangkan sisanya akan dialihkan kepada para pemegang saham PALM lainnya. Rencananya sebesar 3,61 triliun rupiah dari dana hasil rights issue akan digunakan oleh PALM untuk penyertaan atas 3.612.480 saham baru yang akan dikeluarkan oleh PT Alam Permai. Dana tersebut akan digunakan oleh PT Alam Permai untuk melunasi utang terkait pembelian saham PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Manajemen PALM berharap rencana rights issue ini bisa mendapatkan pernyataan efektif dari OJK di 26 Februari 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kini kita akan simak agenda ekonomi pemirsa dari Korea Selatan. Ada data soal neraca dagang Korea Selatan dan juga dari Inggris ada tingkat pengangguran Inggris. Kemudian dari Jerman ada data soal IHK Jerman, Straman Onman di bulan Desember, dan dari Uni Eropa ekspektasi inflasi konsumen. Sementara itu agenda emiten pemirsa Toto ini menggelar rapat umum pemegang saham, Excel, pembayaran kupon obligasi dan ijarah fee sukuk, Elsa, rapat umum pemegang saham. Kemudian AMMS juga menggelar rapat umum pemegang saham. Sementara itu untuk BTPN, Rupo, emisi obligasi berkelanjutan 4. Bank BTPN tahap 1 tahun 2019. Data dari Bursa Asia, pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk bursa-bursa utama di pagi hari ini dibuka melemah dengan Nikkei melemah 0,83% di level 35.602. STI Singapura dibuka melemah 0,73% di level 3.176 dan Kospi Korea dibuka melemah 1,37% di level 2.491 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,15% di level 16.030. Dengan demikian Hang Seng ini menjadi bursa utama di Asia dengan pelemahan. Yang melemah kemudian paling dalam adalah Kospi Korea. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini di Market Buzz sudah tersambung melalui video conference ada Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Praska. Satu fokus yang kemudian juga jadi perhatian dari pelaku pasar yaitu adalah konflik di
Laut Merah begitu yang memberikan dampak kepada banyak sekali perusahaan kapal begitu yang menggunakan rute Laut Merah untuk melakukan distribusi ataupun mungkin menjalankan bisnis logistiknya. Sejauh mana ini kemudian jadi perbincangan yang cukup hangat dan apa yang diantisipasi dari pelaku pasar terkait dengan isu ini? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang isu tersebut ya, sentimen lagi-lagi geopolitik ya, setelah kita melihat sudah hampir lebih dari 3 bulan ya antara Palestina dengan Israel ya oleh pejuang Hamas sekarang merembet ke masalah dengan militer Houthi ya yang mulai semacam mengganggu traffic perkapalan atau pelayaran di area Laut Merah ya. Ini membuat para pelaku pasar memang secara market sedikit terbagi dua ya. Yang pertama sentimen geopolitik tentu menimbulkan kembali potensi ketidakpastian ya. Nah yang kedua adalah di sini namun secara komoditas ya dan juga yang terkait kalau kita bicara perkapalan atau pelayaran yang terkait dengan pengiriman logistik ini menjadi sentimen positif menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat indeks dari pelayaran ya dari Drewry World Container Index. Jadi kalau saya amati hingga per tanggal 11 Januari 2024 di sini mengalami lonjakan cukup signifikan. Artinya ya tarif pengiriman ini mengalami lonjakan terutama yang pengiriman dari Shanghai ke Rotterdam, ke Los Angeles ya yang dimana dimungkinkan melewati dari area tersebut di Laut Merah. Ini membuat potensi income ya atau kinerja dari saham-saham perkapalan shipping ya ini berpotensi mengalami peningkatan apalagi yang tereksposur pada kalau kita breakdown ya yang dari segmen pendapatan exposure pada kegiatan pelayaran di luar negeri termasuk di Timur Tengah seperti itu. Baik, artinya memang secara psikologis ini kemudian memberikan dampak walaupun untuk saham-saham berbasis perkapalan di Indonesia tidak melalui jalur Laut Merah begitu ya? Ya, secara sentimen psikologis ya dan namun ada yang dan ini sangat berdampak sangat kuat sekali pada saham perkapalan kalau kita bicara SMDR ini yang memiliki exposure pada area Timur Tengah seperti itu. Baik, oke. Kalau secara pergerakan dari harga saham yang kemudian berada di sektor pelayaran ataupun perkapalan di hari Senin lalu, Mas Praska, menarik ini malah mengalami kenaikan begitu ataupun penguatan. Di antaranya adalah Buana Lintas Lautan Tbk dengan kode saham BUL meningkat 2%, kemudian Samudra Indonesia Tbk SMDR meningkat 8%, Humpus Maritim Internasional HUMI menguat 1,3%, Temas Tbk menguat 11% dan juga Soci menguat 4,4%. Sebetulnya apa yang dimanfaatkan dari pelaku pasar sendiri? Apakah memang mengesampingkan apa yang kemudian terjadi di Laut Merah, tapi lebih fokus kepada pergerakan ataupun penguatan dari harga minyak dunia sendiri, atau apa sehingga menyebabkan saham-saham berbasis pelayaran di Indonesia begitu yang melantai di Bursa Efek Indonesia malah justru menguat? Ya. Baik, jadi yang pertama kalau kita lihat di sini kan pelayanan itu terbagi ada dua, jadi ada memang transportasi logistik secara subsektor ya, logistik benar-benar pengiriman dan juga memang logistik untuk komoditas energi terutama minyak mentah dan batu bara seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini memang kenapa harga komoditas mengalami penguatan meskipun tidak signifikan dikarenakan adanya dengan terhambatnya pelayaran tersebut, pengiriman tersebut ya dari area Laut Merah ke negara-negara yang menjadi importer itu membuat ketersediaan supply itu berkurang atau terbatas seperti itu sehingga membuat harga komoditas terutama minyak mentah kembali meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Namun yang berdampak sangat signifikan adalah kepada ekspektasi investor atas lonjakan kinerja pendapatan pada emiten-emiten yang memang bergerak di bidang transportasi logistik di memang khusus yang apalagi yang sangat tereksposur pada area Timur Tengah tersebut. Alasannya karena tentu saja krisis di Timur Tengah di bagian Laut Merah saat ini adalah mereka lebih menyasar pada kapal-kapal yang terafiliasi bisa dikatakan dengan Amerika Serikat dan NATO ya sehingga membuat kapal-kapal yang dikatakan di luar itu berpotensi menjadi yang lebih dipreferensikan atau memiliki keleluasaan untuk bisa melewati area tersebut sehingga ada potensi peningkatan pendapatan dari segmen yang emitennya memiliki rute
pelayaran di area Timur Tengah, kira-kira seperti itu. Jadi ada potensi peningkatan pendapatan di mana saat ini kalau kita lihat di sepanjang tahun 2023 ya, ini kan sebenarnya indeks World Container Index ini kan sempat mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2021 waktu krisis kontainer saat itu. Sekarang mulai tampak mulai kembali meningkat ya, karena ada potensi permintaan di pada kapal-kapal di luar dari area dari negara yang di luar terafiliasi dari Amerika Serikat seperti itu. Malah artinya untuk konflik yang terjadi di Laut Merah justru dilihat sebagai satu possibility untuk adanya peningkatan permintaan untuk kapal-kapal yang tidak melalui Laut Merah ataupun memang tidak terafiliasi dengan Israel begitu ya, sehingga kemudian ada perhatian lebih lah dari investor kepada kapal-kapal ataupun mungkin perusahaan-perusahaan ataupun emiten yang di luar itu begitu ya, makanya kemudian pergerakan harga sahamnya ini positif. Baik, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di perusahaan perkapalan global sendiri untuk mereka yang tidak melalui Laut Merah justru ikut naik begitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang tertebak sebelumnya dan diantisipasi begitu ya Mas Praska ya. Oke, ya betul. Karena secara psikologis investor melihatnya adalah jika pelayaran meningkat, ekspektasinya adalah satu subsektor tersebut ya terkena. Meskipun kalau kita breakdown sebenarnya harus lebih detail mana yang benar-benar terexposure oleh sentimen geopolitik di area tersebut, mana yang tidak. Namun ya lagi-lagi kalau kita kan di sini kan secara kinerja year to date ya kebanyakan dari emiten di bidang pelayaran perkapalan ya, baik yang dia masuk ke subsektor energi khusus di komoditas energi maupun yang di logistik sama-sama meningkat. Contoh kita bicara di sini sepanjang year to date ya, saham-saham seperti Bull, Hits ya itu juga dan juga Temas ini mengalami meningkat signifikan, termasuk SMDR naik di atas 15%, tapi untuk Soci ya naiknya cuma sekitar 3,8% sepanjang year to date atau month to date di awal 2024 ini. Artinya memang ya sentimen terhadap kenaikan yang tereksposur terhadap kenaikan harga energi karena potensi terbatas supply maupun yang tereksposur karena memiliki rute di area Timur Tengah tersebut, itu yang lebih merespon sentimen positif adanya kondisi ini, kira-kira seperti itu. Dari kelima saham pelayaran ataupun perkapalan tadi, mana yang dinilai paling menarik Mas Praska? Ya, kalau dari pandangan kami, saya melihat ya untuk relative valuation ya, secara price earnings ya atau book value memang ada dua ya. Yang pertama adalah kita bicara ada SMDR ya, di mana memiliki rasio pricing ratio masih di bawah 10 kali sekitar 4,8 dan book value sekitar 0,6. Dan yang kedua adalah kita bicara di sini ada Soci ya, tapi dia lebih orientasi dalam negeri ya. Ini 7,8 sampai 0,23. Kemudian yang terakhir ada Bull ya, seperti dengan PE ratio sekitar 4,98. Tapi secara ketiga saham itu kalau kita ranking ya, saya lebih prefer pada SMDR. Kenapa? Karena di samping valuasi murah, tapi secara bisnis pun dia juga memang tereksposur terhadap segmen di pelayaran Asia Tenggara dan termasuk Timur Tengah dan India. Artinya apa? Kita bicara ada sekitar 12% yang tereksposur di area dari pendapatan SMDR yang tereksposur pada area yang saat ini sedang terkena konflik, kira-kira seperti itu. Oke, jadi harganya murah, fundamentalnya baik, kemudian potensial upside-nya juga possibility-nya tinggi atau masih lebar begitu ya. Oke, saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini Mas Praska, di antaranya adalah ada MPMX, kemudian ada INDF, ada Astra Internasional dan juga SMDR. Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mas Praska ya. Dan bersama kami usai jeda kami akan segera kembali.